Nomor 1, pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri belajar gerak yang dikemukakan oleh Smith. A. Belajar memuat pemberian latihan dan pengalaman. B. Belajar tidak ada kaitannya dengan latihan. C. Perubahan hasil dari proses belajar tidak bisa langsung diamati. D. Perubahan yang terjadi relatif melekat. Jawaban B. Belajar tidak ada kaitannya dengan latihan. Kata kuncinya yang bukan ya teman-teman, dari soal yang bukan. Pembahasan, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan, contohnya keterampilan berlari. Tanpa dilatih, dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anaknya, normal pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa berlatih. Tetapi, perlu ditanyakan sampai di manakah kemampuan prestasi berlarinya. 2. Belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif melekat. 3. Perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, misalkan oleh kelelahan, obat-obatan, dan kondisi lingkungan. 2. Para pakar olahraga berpendapat dalam meningkatkan kekuatan, kelentukan, dan daya tahan, orang tersebut harus terlatih selama A. 6-8 minggu, B. 8-10 minggu, C. 9-10 minggu, D. 3-6 minggu. Jawaban A. 6-8 minggu. 3. Berikut pernyataan yang salah tentang metode latihan berbeban atau weight training. A. Latihan berbeban untuk melatih kekuatan. B. Latihan berbeban dapat digunakan untuk melatih daya tahan. C. Latihan berbeban dapat digunakan untuk melatih power, kekuatan, dan daya tahan. D. Latihan berbeban dapat menggunakan beban dari tubuh peserta latih sendiri. Jawaban D. Latihan berbeban dapat menggunakan beban dari tubuh peserta latih sendiri. Pembahasan, latihan beban merupakan suatu bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan, pengencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitasi pasca cedera, penurunan berat badan, dan lain-lainnya. 4. Jenis otot yang dapat bekerja secara otonom adalah A. Otot polos, B. Otot pada sistem reproduksi, C. Otot rangka, D. Otot jantung. Jawaban A. Otot polos. Pembahasan, otot polos gerakannya dioperasikan oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kendali sukarela. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai satu inti sel. Terletak di tengah sel otot, bekerja di luar kesadaran. Bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. 5. Seorang guru mengajarkan pola gerak lokomotor dengan cara mengajak peserta didik berjalan dengan waktu yang relatif lama dengan berkeliling di lingkungan sekolah. Komponen kebugaran dominan yang dapat dilatih dari aktivitas tersebut adalah A. Daya tahan, B. Kekuatan, C. Kecepatan, D. Koordinasi. Jawaban A. Daya tahan. Pembahasan, daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya, seperti jantung dan paru-paru, secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang memanfaatkan bisa meningkatkan daya tahan adalah lari 2,4 km. 6. Elemen perubahan kurikulum 2013 adalah A. Standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses, dan standar penilaian. B. Penilaian berbasis standar isi. C. Performance based assessment. D. Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga pada
kompetensi inti dan SKL. Jawaban A. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Pembahasan perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetensi atau kelulusan atau SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nomor 7. Sebelum beranjak lebih jauh belajar tentang senam kebugaran pada aktivitas ritmik, maka yang paling utama dan pertama dipelajari adalah konsep dasar dari senam kebugaran. Hal yang mendasar dan perlu dikuasai mengenai senam kebugaran meliputi kecuali A. Pengembangan dan kreativitas, B. Teknik gerak dasar senam kebugaran, baik langkah kaki dan gerakan atau ayunan lengan, serta sikap tubuh untuk melakukan aktivitas senam kebugaran. C. Musik, blok musik, dan harmonisasi antara gerak dan musik. D. Merangkai gerakan lengan dan kaki. Jawaban C. Musik, blok musik, dan harmonisasi antara gerak dan musik. 8. Kompetensi dasar, mempraktikkan rangkaian gerak ritmik sederhana, berpasangan maupun beregu, dan nilai-nilai estetika, kerjasama, semangat, percaya diri. Dari KD ini, ranah afektif peserta didik yang ingin dikembangkan adalah A. Nilai-nilai estetika, kerjasama, semangat, dan percaya diri. B. Bergerak sebagaimana irama yang didengar dan rangkaian yang dibuat. C. Apresiasi terhadap bunyi-bunyian yang didengar. D. Kerjasama, berpasang, dan beregu. Jawaban D. Kerjasama, berpasangan, dan beregu. 9 faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yaitu kecuali pengaruh alam, B. Kesehatan mental, C. Pola makan yang baik dan bergizi, D. Kebiasaan hidup sehat. Jawaban A. Pengaruh alam. Pembahasan faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi meliputi faktor sosial, ekonomi, dan demografi atau kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi, serta tempat tinggal di daerah terpencil. 10. Seorang guru PJOK akan melakukan penilaian sikap pada materi lempar tangkap bola. Maka guru sebaiknya menggunakan bentuk tes: A. Observasi, B. Ujian tulis, C. Portofolio, D. Tes praktik. Jawaban A. Observasi. Demikian teman-teman untuk part 8. Sampai jumpa lagi di part 9. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.